Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 SIF A Praktikum Biokimia Klinik kali ini akan menjelaskan uji protein. Prinsip uji protein menggunakan asam cuka. Protein bersifat amfoter, yaitu dapat bereaksi dengan larutan asam maupun basa. Ion H+ pada asam cuka CH3COOH ini akan mengikat gugus negatif pada protein yang dapat merusak konformasi sehingga protein akan mengalami koagulasi. Prinsip uji protein menggunakan garam. Pengaruh penambahan garam terhadap kelarutan protein berbeda-beda tergantung konsentrasi dan jumlah muatan ion dalam larutan. Semakin tinggi konsentrasi dan jumlah muatan ionnya, semakin efektif garam mengendapkan protein. Prinsip uji protein menggunakan sabun. Sabun cuci piring akan memecahkan tegangan pada permukaan air dan mengikat protein sehingga pada hasilnya pewarna akan menjauhi tetesan sabun. Uji identifikasi sampel susu. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama susu, asam cuka, sabun cuci piring, pewarna, dan mangkuk. Pertama, tuangkan susu secukupnya ke dalam 3 mangkuk. Teteskan 3 pewarna pada masing-masing mangkuk. Setelah itu, teteskan larutan asam cuka pada masing-masing pewarna pada mangkuk 1. Masukkan garam pada masing-masing pewarna pada mangkuk 2. Dan masukkan cotton bud yang sudah diolesi sabun ke masing-masing pewarna pada mangkuk 3. Lalu, amati hasil yang terbentuk. Uji identifikasi sampel larutan gula. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama mangkuk berisi larutan gula, sabun cuci piring, pewarna, asam cuka, cotton bud, sabun dimasukkan ke mangkuk, dan garam. Pertama, siapkan 3 mangkuk yang berisi larutan gula. Lalu, teteskan 3 pewarna pada masing-masing mangkuk. Setelah itu, tambahkan larutan asam cuka pada masing-masing pewarna pada mangkuk 1. Masukkan garam pada masing-masing pewarna pada mangkuk 2. Dan masukkan cotton bud yang sudah diolesi sabun ke masing-masing pewarna pada mangkuk 3.
Lalu amati hasil yang terbentuk. Uji identifikasi sampel telur. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama, putih telur, asam cuka, pewarna, sabun cuci piring, garam, dan cotton bud. Langkah yang akan dilakukan yang pertama, teteskan 3 macam pewarna pada masing-masing mangkuk yang berisi putih telur. Setelah itu, tambahkan larutan asam cuka pada masing-masing pewarna pada mangkuk 1. Masukkan garam pada masing-masing pewarna pada mangkuk 2. Dan masukkan cotton bud yang sudah diolesi sabun ke dalam pewarna pada mangkuk 3. Dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 1. Sampel susu dan putih telur yang ditambahkan cuka terbentuk penggumpalan, ditambahkan garam akan terbentuk endapan, dan diujikan dengan sabun zat warna akan menjauhi cotton bud, dan sampel protein yang mengandung lemak akan terikat pada cotton bud yang menunjukkan sampel tersebut positif mengandung protein. 2. Sedangkan pada sampel larutan gula yang ditambahkan asam cuka, garam, dan sabun, tidak terjadi perubahan tersebut, yang menunjukkan sampel larutan gula tidak mengandung protein. Penambahan asam asetat ke dalam sampel protein akan menyebabkan terjadinya denaturasi protein. Larutan susu yang ditambah asam asetat berubah menjadi keruh dan terdapat endapan. Sedangkan larutan telur yang ditambah asam asetat berubah menjadi agak mengental. Hal ini menandakan bahwa struktur protein penyusun pada telur dan susu tidak sama. Proses denaturasi ini terjadi dikarenakan ion H+ pada asam cuka akan mengikat gugus negatif pada protein yang dapat merubah konformasi protein. Penambahan garam ke dalam sampel protein akan menyebabkan terjadinya pengendapan protein. Pengendapan protein ini disebabkan karena adanya kompetisi antara ion-ion garam anorganik dengan molekul protein untuk mengikat air. Karena ion-ion dari garam anorganik lebih mudah dalam mengikat air, menyebabkan kelarutan protein dalam air berkurang. Dengan penambahan garam secara kontinu, molekul air akan keluar dari larutan dan mengendap. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut.
Sabun cuci piring dapat memecahkan tegangan pada permukaan air sehingga dapat mengikat komponen protein. Sabun mempunyai dua kutub yang berbeda, yaitu hidrofilik yang bersifat menarik air dan hidrofobik bersifat menjauhi air, yang dapat menempel di gumpalan lemak pada sampel protein. Pada percobaan ini, pewarna pada sampel susu dan telur akan terlihat bergerak ke berbagai arah menjauh dari cotton bud yang sudah berlumur sabun. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.